Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai di judul dan thumbnail video kali ini, saya akan eh, membuat jaringan fiber optik dengan topologi fiber to the home. Nah, nanti kita akan membuat jaringan seperti di sini. Nah, tapi sebelum itu, di sini saya tidak akan membuat jaringan yang selengkap pada gambar ini. Tapi saya akan membuat jaringan di mana ada sisi transceiver atau penerima yang mana ada OLT, lalu di sisi distribution atau pengiriman, dan yang terakhir ada sisi receiver atau penerima, yaitu ONT. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung ke prakteknya. Nah, secara otomatis untuk membangun sebuah jaringan FTTH, kita harus memiliki sebuah transceiver yaitu OLT atau Optical Line Terminal yang merupakan sebuah perangkat aktif. OLT berada pada di default transmitters library, lalu optical transmitter. Nah, kita pilih optical transmitter. Kita bisa tarik atau drag langsung ke dalam layout. Nah, untuk mengubah atau mengeluarkan power OLT, nah bisa kita lihat di sini, ini powernya masih 0 dBm. Kita klik 2 kali, lalu kita ubah powernya menjadi 7 dBm. Oke. Nah, di sini powernya sudah berubah menjadi 7 dBm. Lalu selanjutnya kita gunakan splice yang terdapat pada default. Kita kembali dulu. Default. Lalu passive library. Lalu optical, attenuator. Lalu kita pilih optical attenuator. Nah, kita taruh di sebelah sini. Nah, optical attenuator ini merupakan sambungan yang bertujuan agar nantinya hasil ukurannya sesuai karena setiap sambungan memiliki redaman atau attenuation. Redaman yang dikeluarkan bisa saja berbeda-beda, tetapi standarnya atau batas toleransinya adalah 0,02 dB setiap sambungan. Nah, untuk mengubahnya, kita klik 2 kali, lalu kita ubah attenuation-nya menjadi 0,02. Nah, nanti kalau salah menggunakan koma, tidak bisa. Jadi kita jangan lupa untuk menggunakan titik. Setelah itu kita klik OK. Nah, lalu selanjutnya kita akan menggunakan konektor yang ada di default, lalu passive library, optical, konektor. Nah, kita pilih konektor yang ini, kita drag. Nah, di sini kita ubah juga insertion loss-nya menjadi 0,2 dB. Kita klik OK. Nah, setelah itu dari konektor kita sambungkan menggunakan kabel fiber optik yang terdapat pada
default, kita kembali dulu. Nah, default, lalu optical fiber library. Nah, kita pilih optical fiber. Seperti ini. Lalu kita ubah panjang gelombang atau reference wavelength dari kabel fiber optik dengan cara klik 2 kali. Nah, di sini kita ubah menjadi 1310. Sebenarnya 1550 ini tidak apa-apa. Tapi kebanyakan juga menggunakan 1310. Lalu untuk panjangnya kita ubah menjadi 5 km. Lalu untuk attenuation-nya kita ubah menjadi 0,3 dB per kilometer. Kita klik OK. Nah, setelah itu, di sini sudah masuk ke step, oh bukan step, segmen distribusi ya. Nah, selanjutnya kita sambungkan lagi dengan konektor yang ada di default, lalu passive library, optical, lalu konektor. Nah, selanjutnya kita konfigurasikan insertion loss-nya seperti konektor sebelumnya, yaitu 0,2 dB. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita hubungkan konektor ini dengan splitter yang ada di default. Kita kembali dulu. Nah, default, lalu passive library, optical, power splitter, lalu kita pilih di sini 1x8. Seperti ini. Lalu kita setting loss-nya menjadi 10,38. Kenapa kita isi 10,38 dB? Ya, karena standarnya segini. Jadi setiap splitter itu memiliki lossesnya masing-masing. Untuk splitter 1x8 lossesnya yaitu 10,38 dB. Lalu kita klik OK. Nah, sebelum kita melanjutkan ke langkah berikutnya, kita akan mencoba melakukan pengecekan untuk mengukur power yang keluar dari masing-masing splitter. Karena kita menggunakan splitter average, secara otomatis setiap port memiliki power yang sama. Pengecekan kita lakukan dengan menggunakan OPM atau Optical Power Meter yang terdapat pada default. Kita kembali dulu. Default. Lalu visualizer optical. Visualizer library. Lalu optical. Lalu kita pilih optical power meter. Saya taruh di sini. Nah,
Sebelum kita mengukur di sini, nah ini kan masih tidak masuk akal ya. Ini masih bawaan dari OPM-nya. Kita kalkulasi terlebih dahulu. Nah, seperti ini, lalu kita klik. Tuh, sebentar ada kesalahan. Nah, ternyata terpause tadinya. Nah, di sini kita lihat successful semua. Lalu kita close, lalu kita lihat lagi. Nah, di sini DVM-nya sudah minus 16,927, di mana hasil ini boleh atau bisa digunakan karena standarisasi jaringan FTTH berada di minus 15 sampai dengan minus 27 dBm. Nah, oke, selanjutnya kita coba membuat satu pelanggan. Nah, di sini mulai untuk menuju ke receiver dari salah satu port splitter ini. Dengan cara kita pasang konektor terlebih dahulu yang ada di default, lalu passive library, optical, konektor. Nah, kita tarik. Nah, seperti ini. Nah, kita ubah insertion loss-nya menjadi 0,2 dB. Klik OK. Selanjutnya kita tarik kabel optical fiber yang ada di default, lalu optical fiber, lalu optical fibernya kita tarik. Nah, di sini. Nah, selanjutnya kita klik 2 kali untuk mengatur jaraknya, kita ubah ke 0,15. Ini bisa diatur lagi sesuai kebutuhan untuk jaraknya. Lalu untuk reference wavelength-nya atau panjang gelombangnya kita ubah ke 1310. Lalu untuk attenuation-nya menjadi 0,3. Klik OK. Nah, sudah berubah. Lalu kita pasang lagi konektor. Default. Optical fiber library. Sorry. Optical. Passive library. Optical. Lalu konektor. Nah, selanjutnya yang terakhir, sorry, kita atur dulu insertion loss-nya menjadi 0,2. Nah, yang terakhir kita pasang optical receiver untuk di sisi pelanggan yang terdapat pada default, lalu receive library, optical receiver. Nah, kemudian kita tarik
optical receiver. Nah, seperti ini. Nah, lalu selanjutnya kita akan melakukan pengujian menggunakan optical power meter. Kita copy, bisa dengan cara ini. Kita hubungkan di konektornya. Nah, kita calculate dulu. Nah, successful semua. Lalu kita close. Nah, kita ukur lagi. Nah, di sini hasilnya yaitu minus 17,372. Untuk hasil yang di sini dengan yang di sini jelas berbeda. Karena di sini sudah ada konektor-konektor dan kabelnya lagi. Nah, seperti itu kurang lebihnya dari simulasi jaringan fiber optik topologi FTTH. Terima kasih sudah menyimak sampai saat ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.